Sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih. Bangun tidur, cek sosmed. Lagi ngobrol, cek sosmed. Lagi makan pun sempat-sempatnya kita tuh cek sosmed. Sebegitu candunya nih orang-orang dengan sosial media. Melansir dari Wiyu Sosial Media, ada 212 juta jiwa lebih yang menggunakan internet di Indonesia. Ini berkisar 77% lah dari populasi Indonesia. Dan rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Platform yang paling sering dipakai yakni sosial media seperti Facebook, IG, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa sosial media sulit untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena sosial media sekarang sudah beririsan dengan masyarakat itu sendiri. Dan jadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat sosial media menjadi candu bagi masyarakat? Neuroscience otak bilang, aktivitas di media sosial dapat memicu pelepasan dopamin, sebuah neurotransmitter yang terkait dengan sensasi reward dan kepuasan di otak. Hal ini melibatkan validasi sosial di mana orang-orang secara alami butuh pengakuan dari orang lain. Sosial media memberikan kesempatan itu, di mana orang-orang akan dapat perhatian dan pujian dalam bentuk like, komentar, ataupun berbagi konten. Saat seseorang mendapatkan respon positif dari postingan ataupun aktivitasnya di sosial media, itu dapat meningkatkan perasaan bahagia loh, dan meningkatkan keinginan untuk terus menggunakan platform tersebut. Selain itu, FOMO juga ikut andil nih dalam candu ini. FOMO berarti bahwa seseorang itu akan cemas dan gelisah ketika mereka itu merasa ketinggalan atau melewatkan sesuatu yang menarik di sosial media. Biasanya, perasaan ini dipicu oleh melihat atau mendengar tentang kegiatan, pengalaman orang lain melalui media sosial, acara atau kegiatan sosial lainnya. Terus, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah candu ini akan berdampak buruk pada diri seseorang? Mengutip dari Dr. Melissa, seorang profesor psikologi di University of Pennsylvania, menjelaskan bahwa paparan yang berlebihan terhadap sosial media dapat menyebabkan pengguna merasa lebih tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup mereka sendiri. Hal ini diungkapkan bukan tanpa sebab loh, karena penggunaan sosial media secara berlebihan akan berdampak buruk pada kondisi mental dan juga fisik seseorang. Yang paling umum yang bisa dirasakan adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sebuah penelitian dari BMC Public Health mengungkapkan bahwa anak-anak nih yang berusia 10 tahun dan aktif di internet dapat berdampak negatif hingga mereka dewasa nanti. Hal tersebut dikarenakan sedari kecil mereka itu sudah terpapar dengan standar kesuksesan ataupun kecantikan yang begitu tinggi. Akibatnya, ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa, mereka merasa tidak pernah puas dengan hasil yang mereka dapat. Seperti yang kita tahu, sosial media menjadi wadah untuk memamerkan momen-momen terbaik dalam hidup seseorang. Dan hal inilah yang membuat seseorang itu kadang merasa hidupnya tidak sebaik ataupun sebahagia yang lainnya. Sehingga hal ini memunculkan overthinking dan berujung pada stres dan lebih lanjutnya depresi. Selain itu, seringnya terpapar dengan sosial media akan membuat Anda enggan nih berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Banyaknya waktu yang dihabiskan di sosial media membuat energi seseorang itu habis di sana dan mengganggu keseimbangan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga seseorang enggan nih untuk melakukan kegiatan yang lebih bermakna dan memuaskan seperti ngobrol dengan orang lain, menjalankan hobi, ataupun memikirkan masa depan. Lebih lanjut, sosial media juga dapat dipenuhi dengan konten-konten yang negatif, beracun, yang bisa memicu stres lah, seperti berita yang menakutkan dan cyberbullying. Ketika kita mendapat paparan secara berlebihan dari konten semacam ini akan membuat dan mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang, menyebabkan stres, kecemasan, atau perasaan yang tidak bahagia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita meminimalisir efek buruk dari sosial media dan mengurangi kecanduan tersebut. Ada satu hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir hal tersebut dengan sosial media detox. Detox itu singkatan dari detoksifikasi, adalah proses di mana seseorang itu secara sadar menghilangkan atau mengurangi paparan terhadap zat-zat atau kebiasaan tertentu yang dianggap berpotensi merugikan dan berbahaya bagi tubuh
ataupun kesejahteraan seseorang. Detox biasanya dilakukan untuk membersihkan tubuh dari racun atau zat-zat yang berbahaya, memulihkan keseimbangan fisik, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dan detox dalam konteks media sosial merujuk pada periode di mana kita sengaja membatasi atau menghilangkan penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari kita. Social media detox adalah upaya untuk menjauhkan diri dari platform-platform sosial media secara sementara dengan tujuan agar mendapatkan kesehatan mental dan emosional yang baik. Dengan menggunakan social media detox, maka kita akan meningkatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kesehatan mental kita akan lebih baik. Hal ini dikarenakan ketika kita mengambil jeda dari penggunaan sosial media, ini akan membuat kita fokus pada diri kita sendiri. Kita juga akan meningkatkan produktivitas kita, karena kita akan lebih terfokus dan ke hal-hal yang penting seperti tugas-tugas kita, prioritas kita, dan aspek-aspek yang lainnya dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga akan lebih sering bercengkrama secara nyata dengan orang lain dan akan membuat hal-hal yang bermakna dengan sahabat, keluarga, dan kekasih. Kita juga akan meningkatkan pola tidur kita secara teratur karena kita akan mengurangi waktu di depan layar dan menghindari media sosial sebelum tidur, sehingga ini akan meningkatkan kualitas tidur kita. Dan lagi, kita juga akan mengurangi kelebihan informasi yang kita dapatkan. Kita akan berhenti sejenak dari serbuan informasi yang kita dapatkan dari sosial media, dan itu akan membuat kita lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita untuk melakukan sosial media detox. Ada 8 cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan social media detox. Yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Tentukan mengapa kita itu ingin beristirahat dari sosial media. Yang kedua adalah tentukan durasi. Putuskan berapa lama kita itu ingin melakukan detox ini. Biasanya detox itu dilakukan 3 minggu ataupun 3 bulan, tergantung preferensi dan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah beritahu teman, keluarga, dan rekan kerja kita bahwa kita sedang melakukan sosial media detox, karena ketika itu kita akan memberikan mereka alternatif untuk menghubungi kita seperti telepon, email, ataupun bisa pertemuan langsung. Langkah keempat adalah nonaktifkan pemberitahuan. Langkah ini akan mengurangi kita dan menghindari kita dari godaan untuk memeriksa akun kita secara teratur. Yang kelima adalah hapus dan nonaktifkan akun jika perlu ya. Jika kita ingin mengambil langkah yang lebih serius, maka kita bisa menonaktifkan akun ataupun menghapus aplikasi-aplikasi tersebut. Yang keenam adalah isi waktu kita dengan kegiatan lain. Rencanakan kegiatan alternatif untuk mengganti waktu yang biasanya kita lakukan di sosial media. Kita bisa melibatkan diri dalam hobi, berolahraga, membaca buku, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih, atau menjelajahi minat baru. Setelah itu, refleksikan pengalaman tersebut Perhatikan bagaimana kita merasa selama periode detox. Perhatikan perubahan suasana hati, produktivitas, atau kesejahteraan kita secara keseluruhan. Renungkan perubahan ini agar dapat membantu kita menentukan bagaimana media sosial mempengaruhi hidup dan apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan di masa depan. Dan yang terakhir ataupun yang ke-8 adalah kita dapat kembali ke penggunaan media sosial dengan perlahan. Setelah periode detox selesai, kita dapat secara bertahap memperkenalkan kembali media sosial ke dalam hidup kita. Namun, kita harus mencoba untuk menjaga keseimbangan yang sehat dan berhati-hati tentang bagaimana penggunaan media sosial dan mempengaruhi kesejahteraan kita. Secara keseluruhan, sosial media itu mempunyai banyak dampak baik dan juga dampak buruk. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Jadi, sebagai pengguna yang aktif, kita itu harus secara sadar dan bijaksana menggunakan sosial media agar kita mendapatkan kesejahteraan yang baik ketika bermain sosial media.